Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dari SDN Jorogono 3. Perkenalkan, yang pertama nama saya Yustian Febrianto, SPDSD, merupakan CGP Angkatan 11 di Kabupaten Lumajang, yang hari ini akan belajar praktek baik, berbagi praktek baik kepada jenengan semua, yaitu dengan diseminasi aksi nyata budaya positif. Next. Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia, di sini kita melihat ada namanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Next. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu adalah perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Maksudnya seperti ini, ketika kita mengajar terhadap siswa, tentunya di dalam kelas kita menemukan beberapa karakter siswa yang berbeda. Ada yang siswa itu mencari perhatian, ada yang siswa itu mungkin kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, pada keperpihakan pada murid, berarti guru itu adalah kita melayani sebagai pelayan kepada siswa. Bukan siswa harus mengikuti apa kemauan kita. Nah, sehingga siswa akan berkembang dan tumbuh dalam kelas itu sesuai dengan keinginannya. Next. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma yang baru, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka yang saat ini kita laksanakan, itu merupakan pembelajaran yang orientasinya pada penguatan kompetisi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Mungkin bisa dibacakan dari Bu Hedi. Ya, mungkin yang lain. Dari Bu Dian mungkin. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang lain? Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebenekaan global. Terima kasih kepada Bu Dian. Berarti ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Ada 6, yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Nah, itulah dari kita sekarang ada perubahan kurikulum ke kurikulum merdeka yang mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Next. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus, ya, stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi menurut Stephen R. Covey, prinsip Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan yang perlahan, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita harus memulai dari kita dulu. Jadi kita harus mengetahui dulu potensi diri kita seperti apa, kemudian kita melakukan yang namanya refleksi diri. Nah, dari sinilah sehingga kita mempunyai bagaimana melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, kemudian merubah paradigmanya, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu yang lebih realistis. Nah, di sini ada stimulus respon, nanti materinya akan saya share di sini. Ya, salah satunya misal contoh dari stimulus respon tentang dunia realitas, kebutuhan yang sama, kebutuhan kita yang sama.
Nah, teori kontrolnya tentang dunia, realitasnya, kebutuhannya ternyata berbeda. Jadi kita merasa bahwa kebutuhan kita sebagai seorang guru itu sama, tapi ternyata realitanya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ternyata tidak. Selama ini ketika kita bicara, orang akan melihat si A itu sama. Oh, kita punya siswa, anak ini seperti ini, maka rekan sejawat kita juga menganggapnya seperti ini. Tidak sama. Jadi orang punya pemikiran, orang bisa menilai tentang karakteristik anak itu, guru yang A dan B pasti berbeda. Kemudian pada stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pada teori kontrolnya kita lebih memahami, bukan kita mencoba atau mengubah pandangan orang itu harus sama dengan saya. Guru ini bilang saya harus sama dengan apa yang saya harapkan atau saya inginkan. Next. Kemudian kita ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Merupakan belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dan bermakna. Jadi kita harus bisa mengontrol diri dengan menggali potensi diri. Makanya hal yang perlu kita lakukan pertama kali apa? Kalau kita diminta untuk menggali potensi diri, merefleksi diri kita dulu. Sampai mana kita ini seperti apa? Dari mana kita bisa mendapatkan refleksi itu? Apakah refleksi dari diri sendiri itu didapat dari diri sendiri? Tidak. Mungkin juga dari orang lain. Orang lain melihat kita seperti apa. Apa kita harus berubah? Itu adalah potensi yang ada pada diri kita. Berikutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berasal dari diri siswa, yaitu internalnya, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, sudah mulai tertarik, ada namanya hukuman, ada namanya hadiah. Nah, terkadang kita seperti itu. Mana yang mengerjakan? Anak-anak yang mengerjakan nilainya bagus, nanti Pak Guru berikan hadiah yang besar. Jadi dia akan berpikir, aku harus mendapatkan nilai yang bagus untuk mendapatkan hadiah. Atau anak-anak yang mungkin terlihat nakal dengan gayanya sendiri, oh aku pasti akan dihukum oleh gurunya, atau guru, anak ini harus kita hukum. Next. Lah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh KHD atau Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, bagaimana kita melihat nilai-nilai kebajikan secara universal? Universal itu berarti lebar, luas. Nah, berarti kita berkaca pada mata dunia yang luas. Cara seperti ini, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya menurut David Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next, berikutnya. Nah, kemudian bisa dilihat juga untuk melihat motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan pernyataan 3 motivasi yang ada pada perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline. Seperti ini keinginannya. Jadi selama ini ya kita tidak melihat ketika kita memberikan kenyamanan tersebut ya atau hukuman tersebut ya, bagaimana perasaan anak-anak tersebut. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, makanya anak-anak kita hanya berusaha bagaimana mendapatkan imbalan, bagaimana mendapatkan hadiah, tetapi bukan dari dirinya sendiri untuk mengembangkan potensi pada dirinya sendiri. Nah, terus bagaimana kita menghindari hal tersebut? Sehingga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dari situ. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Berarti ketika kita berdiri dihadapkan dalam satu pilihan, apalagi seorang siswa, berarti siswa itu masih bertanya, kalau saya tidak mengerjakan PR, apa yang konsekuensinya akan saya terima dari Bapak Ibu guru? Apa saya dihukum? Apa saya tidak boleh masuk ke dalam kelas? Apa saya harus membersihkan kamar mandi? Atau saya harus disuruh keliling lapangan? Nah, dari situlah makanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita harus bisa melihat terhadap kontrol terhadap siswa tersebut. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Sama seperti tadi, kalau saya rajin terus, anak-anak bilang mengerjakan PR, terus dapat apa ya imbalan yang akan saya dapatkan? Apakah sanjungan? Mungkin nggak guru memberikan anaknya yang disiplin, rajin mengerjakan PR dengan sanjungan? Mungkin kan? Kamu anak yang pintar, besok kamu harus meningkatkan lagi, kan seperti itu. Bahkan ada guru yang memberikan hadiah. Kalau kamu nanti mengerjakan PR dapat nilai 100, saya berikan uang 50.000, saya berikan mainan. Nah, kadang ada seperti itu. Nah, berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, di situ mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi dia mengkaji pada dirinya, ya. Jadi dia itu ya mereka inginkan dan menghargai diri. Saya punya modal dari diri saya. Modalnya adalah saya ini lebih pintar daripada siswa yang lain. Tentunya saya berharap guru saya akan lebih menyukai saya, seperti itu. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi jenengan di depan sudah tahu ada 3 hal tersebut. Kemudian kita akan melihat apa yang membedakan dari ketiga hal tersebut, sehingga ketika jenengan tahu nanti berhadapan dengan siswa, jenengan tahu ini yang disebut hukuman apa, yang restitusi itu apa, konsekuensi apa. Yang pertama, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jenengan sering melakukan enggak hukuman? Saya tanya, jujur saja. Sering. Ada yang jawab saja sering,
ada yang menjawab sedang. Tadi, Pak Angga, kira-kira hukuman apa yang sering diberikan kepada siswa? Berdiri di depan kelas. Berdiri di depan kelas. Nah, kalau katanya Bu Ulfi kok tega sekali. Kalau Bu Ulfi bilangnya jangan di depan kelas Pak, di depan cakap bendera. Nah, seperti itu. Jadi kita sering. Kenapa? Ya namanya manusiawi. Manusia, seorang guru juga punya yang namanya emosi. Lalu muridnya diberitahu tapi tidak mau mendengarkan, kadang berbuat usil, atau muridnya juga sering mengganggu teman-temannya di dalam kelas. Kita sebagai seorang guru terpancing. Nah, makanya kita memberikan yang namanya hukuman. Berikutnya konsekuensi. Sudah terencana, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi berarti jenengan tanya dulu kepada siswanya. Misalnya mungkin Bu Wilis, ketika siswanya itu tidak melaksanakan kewajiban sholat duha, maka Bu Wilis membuat dulu satu konsekuensi dengan siswanya. Nanti seandainya kamu tidak mengikuti sholat duha, apa yang akan konsekuensi apa yang akan kamu terima? Seperti itu. Maka itu adalah pembicaraan dua arah dengan guru dan siswa. Berikutnya restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali dan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita menghukum, Bu, kira-kira siswa yang kita hukum ini lorati tidak? Enggak Pak, aku guru nih, gak mungkin murid lorati. Itu adalah yang tertera pada diri seorang guru. Tapi jenengan pernah tanya gak ke siswanya seperti itu? Si A misal, kamu ketika saya hukum, kamu itu sakit hati ke Pak Guru enggak? Pernah kita melakukan seperti itu? Tidak kan? Cuma mengkira-kira, paling lorati, besok ya sudah baik lagi kan gitu kan. Nah disitulah. Nah sedangkan di restitusi kita pembahasan nggak seperti itu. Jadi kita akan bertanya kepada siswa, kamu tadi melakukan ini, kamu menyadari sebenarnya apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk merubah semua itu supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Seperti itu kalau restitusi. Nah, yang pertama dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum kok oleh penghargaan? Jadi penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak. Bapak Ibu, jenengan ketika memberikan rapot ada ranking apa tidak? Ada. Saya tanya ke Bu Ulfi, kenapa memberikan ranking? Alasannya apa selama ini? Kalau saya memberikan ranking mungkin untuk memotivasi anak-anak. Jadi ketika tahu temannya masuk 3 besar, oh iya, kok teman saya bisa ya masuk 3 besar, saya kok enggak, sama-sama ngasih. Jadi untuk motivasi aja. Kata Bu Ulfi adalah untuk motivasi. Yang lain ada? Mungkin Pak Nuril, Bu ini dulu. Kenapa kok memberikan ranking? Ya, alasan pertama sama dengan Bu Ulfi. Yang kedua, orang tuanya tanya. Tanya orang tuanya. Nilai anak saya berapa? Kan itu kan kalau berapa itu cuma apa ya? Cuma kalimat-kalimat seperti itu. Kalau tidak dikasih ranking mesti tanya. WA ya tanya langsung, jadi saya kasih ranking, saya tulis sendiri. Terus saya tanya, bagaimana cara menentukan rankingnya? Dilihat setiap hari. Dilihat setiap hari untuk menentukan rankingnya. Nah, jadi gini, itu sudah muncul yang namanya stigma perubahan.
Ternyata ketika kita menerapkan kurikulum yang sekarang ini, apalagi kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi, disiplin positif, itu tidak boleh memberikan ranking. Kenapa? Karena itu adalah sama seperti menghukum oleh penghargaan. Ya, yang nomor satu, ketika bu gurunya ngasih nomor satu, pasti dia akan sangat senang sekali karena dia merasa lebih dan lebih dari teman-temannya. Yang nomor dua, dia senang lebih dari temannya, tapi juga dia merasa kecewa karena dia tidak bisa menjadi nomor satu. Begitu seterusnya, sehingga terkadang itu akan menjadi tolak ukur bahwa ketika dia kembali ke keluarga, ketemu dengan keluarganya, kemudian keluarganya ketika dia tahu mendapatkan ranking di atasnya masih ada yang mungkin bercanda, kamu masih kalah dengan si A, kamu masih kalah dengan si B, maka ucapan pertama itu akan teringat selama masa pertumbuhan anak tersebut. Diingat, waktu saya kalah, saya masih, orang tua saya tidak bisa menerima kalau saya mendapatkan ranking 3, 4, 5 karena pengennya 1, padahal 1 itu direbutkan semua orang, direbutkan semua anak. Jadi tidak boleh kita sekarang memberikan penghargaan karena itu akan masuk dalam pikiran dia dan akan dibawa selama masa pertumbuhannya, akan diingat terus. Nah, menurut Kohn, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Tadi itu, pokok aku usaha bagaimana dapat ranking 1, meskipun aku iki pintar, tapi aku harus dapat ranking 1. Akhirnya saya mencontek. Nah, akhirnya dia akan berusaha golek hal yang lebih mudah, yang penting ranking 1. Atau mungkin orang tuanya ikut campur, ingin anaknya ranking 1 ke rumah gurunya terus, Pak nyokok apa aja, bawa beras, gula, pokoknya mungkin seperti itu, atau makanan atau apa. Dan di situ, karena apa? Sama seperti pada beberapa permasalahan ketika bagaimana orang tua itu ingin menyekolahkan putra putrinya. Padahal lembaga pendidikan ada yang terdekat, padahal guru itu semua mutunya sama. Yang membedakan adalah keinginan untuk maju atau tidak, kan cuma di situ. Akhirnya orang tua berusaha seperti itu. Berikutnya, menurut Kohn, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Contohnya gini, kita berpikir ya, anak-anak yang ranking 1, 2, 3, nanti waktu penyerahan rapot akan saya berikan piala. Iya kan? Akhirnya anak-anak berpikir seperti itu. Padahal piala kita beli sendiri bisa ya Pak? Bisa. Ya, tulisi juara 1, juara 1. Tapi yang kita inginkan bukan perubahan di situ. Bukan anak-anak berpikir tentang penghargaan, tapi bagaimana anak-anak berusaha merubah potensi dirinya, merefleksi dirinya. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Misal, saya ini satu kelas dengan Pak Nuril. Setiap naik kelas, saya kejar-kejaran nilai. Kadang semester 1 saya ranking 1, Pak Nuril ranking 2. Semester berikutnya ranking 2 berubah, Pak Nuril ranking 1, saya ranking 2. Akhirnya itu akan merusak suatu hubungan. Ketika sudah sama-sama bosan, tidak menjadi motivator. Lebihnya motivator, ayo Ril, sekon sinau bareng. Nah, Kak selamat ya Ril, kamu dapat ranking 1. Nah, akhirnya terus berlanjut hingga kesenggangan itu terjadi. Apa terjadinya? Mungkin Pak Nuril ini nilainya selalu dapat ranking 1 terus sampai kelas 6 sampai lulus. Akhirnya saya membenci Nuril itu loh, segarapnya aku.
tugas-tugas itu loh biasanya sing ngerjain aku, tapi sing dikasih ranking 1 sama Bu Guru mesti si Nuril. Itu loh. Padahal bukan seperti itu, akhirnya hubungannya renggang. Aku gak mau berteman sama Nuril, wes. Aku tak ganti aja sekarang berteman sama Yudo atau sama siapa, mungkin seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena lama-kelamaan mereka akan berusaha, oh iya, sama-sama mengerjakan kok sekarang seperti ini, kok Nuril terus yang jadi bagus. Next. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Apa itu penghargaan menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan. Ini harus digarisbawahi Bapak Ibu. Sebenarnya siswa kita ini tidak suka dikendalikan. Berarti selama ini Bapak Ibu mengendalikannya karena apa? Keterpaksaan. Nah, seperti itu. Makanya harus dirubah di situ. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Menurut Dr. William Glasser dalam Costori terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu apa? Bisa dibacakan Pak Nuril? Semua yang kebutuhan dasar manusia yaitu semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Dan yang kelima penguasaan atau power. Terima kasih. Nah, itulah sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Nah, jadi yaitu tadi, ketika kita untuk bertahan hidup, kita akan berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana kita melakukan, kita beraktivitas, itu adalah untuk kebutuhan hidup. Berikutnya, mendapatkan kasih sayang dan rasa. Bon, jenengan sendiri gurunya pengen mendapatkan kasih sayang dan rasa enggak dari siswanya? Pengen kan? Karena ketika nanti kasih sayang dan rasa ini sudah berjalan, maka kita akan lebih mudah mengendalikan siswa kita. Seperti itu. Kemudian kebebasan, mereka juga membutuhkan kebebasan. Tidak monoton. Misal dalam satu kelas Bu Eni yang disuruh untuk menyiapkan berdoa si A saja. Kemudian kalau disuruh ngambil kapur atau sepeda si B saja. Sehingga yang lain merasa, ada yang merasa yang disuruh itu adalah kok saya terus sibuk. Padahal di antara siswa yang lain juga pengen mendapatkan kasih sayang disuruh sama gurunya. Kok saya nggak pernah disuruh ya sama Bu Eni? Kok selalu si A atau si B ya? Nah, kemudian merasakan yang namanya fun, kesenangan. Kemudian penguasaan atau dia punya namanya power. Nah, kebutuhan bertahan hidup, nah tadi sudah jelaskan. Contohnya membutuhkan yang namanya kesehatan. Kan kita butuh kan bertahan hidup ya. Kemudian rumah dan makanan. Kasih sayang, memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Jenengan di kelas sering melihat siswa kita berkelompok cuma itu saja. Kadang ada temannya yang lain mau masuk, nggak mau, saya nggak mau berteman dengan kamu. Entah kenapa nggak mau, dan kita nggak pernah mencari tahu. Si C ini nggak bisa diterima di kelompoknya si A, atau si C nggak bisa diterima di kelompoknya si C. Kemudian penguasaan, yaitu adalah menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Potensi dirinya diolah, kita punya kompetensi, kita bisa menghargai diri kita berprestasi, keterampilan kita bisa diterima.
Sedangkan kebebasan contohnya adalah kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kamu harus seperti ini. Bisa nggak? Misal Pak Sahrul punya siswa, Alvaro, kamu harus seperti ini. Kamu nggak boleh keluar dari rel yang saya berikan. Kira-kira anak itu bisa nggak melaksanakannya? Mungkin bisa dengan terpaksa, tapi yang jelas dia tidak akan bisa. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan posisi kontrol ya yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, contohnya seperti ini. Yang pertama, penghukum. Nah, jadi tidak hanya guru, orang tua juga sama. Karena kita orang tua di sekolah pasti melaksanakan yang namanya penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman secara fisik dan verbal. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan fisik dan verbal? Mungkin ada yang jelaskan? Pak Angga? Kalau fisik ini hukuman seperti motorik atau olah fisik badannya seperti olahraga push up, sementara yang verbal ini mungkin lebih ke mental gitu. Mental. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab perbedaan dari fisik dan verbal? Ya, yang kalau Ada? yang dihukum Pak itu kan dia begitu. Ya. Sama Rizky kan dia balik dihukum. Dihukum. Itu hukuman hebat. Dipakai ini ya, Bu, berapa Pak? Amalan isi dosa itu hebat itu. Hebat. Ya. Anaknya tambah suka dihukum Pak karena nggak belajar. Enggak belajar. Bukan hukuman itu sebenarnya gue. Apa? Bukan hukuman. Konsekuensi. Mungkin ada yang lain? Ya, saya lebih sensitifkan ya, lebih kita sederhanakan. Fisik itu biasanya lebih ke tubuh, ke diri. Jadi mungkin cubitan, hukuman lari, suruh mengelilingi lapangan. Verbal ini lebih ke omongan yang mental tadi, katanya Pak Anda. Kamu itu ya, misal diberitahu jangan berbuat seperti ini lagi. Oh dasar, atau menyamakan dengan sesuatu, maka itu akan selalu diingatnya sama anak tersebut. Next. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kalau penerapannya pada anak bisa gini, anak itu seringkali mengulangi berbicara sendiri di dalam kelas. Pernah mengalami nggak ada anak berbicara sendiri dalam kelas? Ya. Ada kan? Temannya diam, bagaimana dia berusaha supaya temannya juga ikut ngomong. Ya kan? Pokok dengan. Kemudian kita ingin menjadi posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Misal namanya si Evi, anak cantik, kamu tahu nggak bahwa yang kamu lakukan itu tidak baik? Ada, pasti ada guru yang model kayak gini, lemah lembut gitu, ada. Jadi kamu harus seperti ini. Nanti kamu loh, kan ada sampai mungkin ada kata-kata seperti ini. Nanti kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang ibu suruh, nanti ibu guru dimarahi oleh bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah. Ada nggak seperti itu? Mungkin ada. Kalau nggak sekarang sih, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kan itu. Nah, kita sudah menemukan hal-hal itu. Nah, kemudian menjadi seorang teman. Teman ya teman Pak, guru bukan teman. Guru dan murid ya, orang tua dan murid salah. Kita bisa, karena kita guru, memposisikan menjadi seorang teman.
Contohnya gini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, mungkin itu kata-kata. Jadi mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan kepada siswa. Karena siswa itu cek mangut. Jadi kita bisa tanpa menggunakan sikap yang negatif. Kalau negatif gimana sebagai teman? Kalau teman, ayolah, kamu mau nanti tak ajak bermain, minta apa wis mau berikan apa, itu juga bisa menjadi negatif. Seperti itu. Nice. Kemudian menjadi pemantau. Apa menjadi pemantau? Pemantau berarti mengawasi. Jenengan kalau di kelas, jenengan itu paling takut sing jenenge dipantau kepala sekolah atau dipantau oleh orang dinas. Oh, ada lagi tambahan oleh wali murid. Jenengan paling takut di situ. Lah, sedangkan kita juga bisa memposisikan diri menjadi pemantau, yaitu mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ada perubahan yang telah kamu lakukan? Nah, itu posisi sebagai pemantau. Next. Kemudian menjadi manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa. Contohnya, kamu masih ingat apa keyakinan kelas apa yang kita susun secara bersama kemarin? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu. Contohnya begini, misal siswa saya ini adalah Bu Heni, si Heni ini, nah misal. Kemudian si Heni ini sering bolos, tidak masuk ke kelas dengan berbagai alasan. Kemudian saya menegurnya, terus saya bicara, kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira menjawabnya seperti apa? Bilang? Nah, tidak tahu. Kemudian saya bilang, kamu sering tidak masuk kelas. Kenapa? Nah, pasti dia akan menjawab apa Pak? Ya seperti itu. Tidak Pak, tidak mengakui. Kan seperti itu kan, tidak mengakui. Pasti akan seperti itu. Terus saya mencoba menjadi manajernya, seperti kata-kata ini. Apa yang kita yakini? Karena di dalam kelas kita sudah membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan apa yang kita buat? Tapi anak tetap ada anak yang menjawabnya seperti tadi. Enggak Pak, saya nggak tahu. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Kemudian mungkin akan menemukan orang yang lain. Semisal saya punya siswa, sama kasusnya dengan si Heni, yaitu Angga. Sekarang saya coba simulasinya dengan Angga. Angga ini sering bolos kelas, nggak pernah masuk, seperti itu. Kemudian saya tanya, Angga, kamu tahu kesalahanmu apa? Saya bolos sekolah, Pak. Kenapa kamu melakukannya? Ya, karena saya ngantuk di sekolah, Pak. Nah, terus kalau kamu tahu apa yang sudah kita buat untuk keyakinan kelas? Harus disiplin, Pak, tidak bolos kelas lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kapan kamu akan merubah tingkah lakumu itu? Mulai besok saya harus bangun pagi lagi, Pak, dan siap menerima pelajaran lagi dan tidak lagi bolos ke sekolah. Nah, terima kasih, kita berikan aplaus buat Angga. Nah, disitulah berarti perbedaannya apa? Jawaban itu muncul dari siswanya sendiri, bukan dari gurunya. Seperti itu. Ya, inilah posisi menjadi seorang manajer. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan
peraturan yang dibuat secara bersama dengan murid. Jadi muridnya itu juga harus menyetujui dari siswa. Apa yang akan kita harus bertanya, anak-anak, supaya kelas ibu guru ini kondusif, kesepakatan apa yang akan kita buat? Contohnya mungkin salah satu contohnya, Angga, kesepakatan apa yang kita buat supaya kondusif kelasnya? Belajar datang tepat waktu. Belajar datang tepat waktu. Saya tulis di papan tulis. Nuril, kira-kira apa? Tidak mengganggu teman di kelas. Tidak mengganggu teman di kelas. Itu juga satu keyakinan kelas ditulis. Tidak makan di dalam kelas. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu jangan tulis untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, langsung. Berikutnya langsung. Karena sudah paham tadi dengan tentang keyakinan kelas. Sekarang di posisi restitusi, ya, next, sebentar. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti contoh tadi, Pak. Saya bilang ke Pak Angga, kamu tahu kesalahanmu. Kamu ingat keyakinan kelas yang kita susun bersama. Kapan kamu akan merubahnya? Berarti yang merubah sikap itu dari gurunya atau siswa? Siswa, yaitu tadi yang dimaksud dengan restitusi. Jadi ada win-win solution. Ciri-ciri restitusi seperti ini, bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita nggak marah. Jangan-jangan ketika ada siswa berbuat itu kita mukanya marah-marah. Nah, saya seperti itu. Siswa takut. Kemudian kita menjadi posisi penghukum. Nah, berikutnya memperbaiki hubungan. Kalau kita ngomong, bukan perannya itu membuat rasa bersalah, tapi peran ini kan antara anak dan guru juga sebagai temannya. Kamu tahu apa kesalahanmu, kapan kamu akan merubahnya, seperti itu. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Paksaan, kamu sudah berbuat salah, besok kamu harus datang lebih pagi membersihkan kamar mandi. Padahal anaknya belum tentu mau, betul nggak Bu? Ngapain ke kamar mandi, kok ngecek-ngecek, kok ngono Pak Bun. Nah, seperti itu. Kemudian restitusi, ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari, cara yang terbaik, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan. Jadi kita memberikan penguatan. Kira-kira apakah itu akan diulangi lagi oleh anak tersebut? Kalau sudah penerapan restitusinya berhasil, jawabannya mungkin. Tapi dia tidak, karena kita memberikan ruang bagi dia lebih, oh ya, saya sudah mengetahui potensi diri saya. Bapak ibu guru saya ternyata sayang kepada saya, tidak marah-marah. Seperti itu. Kemudian mengembalikan siswa yang bermasalah pada kelompoknya. Nah, seperti ini segitiga restitusi. Nah, segitiga menjadi 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini. Contohnya apa? Kalau tadi saya bilang ke Pak Angga, kenapa kamu sering nggak masuk kelas? Kalau kita marah-marah, kita memberi hukuman, bisa-bisa besok dia malah mengerjai temannya, bisa mencuri barang temannya. Karena anak-anak seperti ini, jenengan juga harus tahu, kadang mencari perhatian. Next. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Keyakinan apa yang sudah kita susun? Itu juga bisa diterapkan di rumah Bapak Ibu kepada putra putri kita. Jadi nggak hanya marah-marah.
Mas, sinau, ojo HP-an ae. Kira-kira anaknya tetap HP-an enggak? HP-an. HP-an. Karena tidak adanya kesepakatan, keyakinan kelas. Padahal kepada anak lebih mudah. Hanya orang tua tinggal tag ganda. Contoh, kalau tidak ada pakai data, anak-anak langsung marah kan orang cerita, ya kan? Tetapi bukan menjadi satu penghargaan ya, bukan berarti kita memberi penghargaan. Terus kita ngasih hadiah, terus anaknya gak main HP, bukan. Tapi kita mendasari mengolah dari dirinya supaya dia berubah menurut dirinya sendiri. Terima kasih. Nah, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya minta umpan baliknya satu. Siapa yang memberikan umpan balik setelah materi yang saya berikan tersebut? Ada? Bu Wilis, mau umpan balik? Apa Bapak Ibu yang jenengan dapatkan setelah saya menjelaskan ini? Kira-kira tindak lanjut jenengan apa? Bisa nggak kita berusaha yang pertama merubah dari diri kita, yang kedua nanti dampaknya pada siswa? Mohon dijelaskan, Pak Nuril. Terima kasih. Kalau menurut saya mungkin dari penjelasan dari Pak Isadi dari lima posisi kontrol tadi ya. Nah, itu mungkin bisa perlu diterapkan ketika Pak Ibu guru itu lebih kepada yang ke manajer. Karena di situ manajer mungkin jadi memfokuskan anak-anak itu untuk menganalisa kesalahannya itu apa, terus juga anak-anak di situ akan lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dilakukan, terus juga biar anak itu memperbaiki kesalahannya seperti apa itu. Kemudian dari tadi yang restitusi itu juga pemahamannya lebih fokus pada apa ya, mungkin pemulihan atau hubungan timbal balik antara siswa, guru dan pihak sekolah itu Pak. Jadi tidak berfokus pada hukuman pada anak. Ini seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih atas feedbacknya. Jadi betul, memang ini akan merubah paradigma. Apa yang dulu kita sebagai guru melakukannya seperti ini, ternyata kita sekarang diminta seperti ini, mengolah rasa, kan gitu Pak Nuril, antara guru dan siswa. Baik Bapak Ibu, saya rasa banyak sekali hal yang kita dapat hari ini. Untuk praktek baiknya, semoga ke depan kita sudah mempunyai rencana tindak lanjut dan ada perubahan. Yang pertama pada potensi diri kita dan juga potensi anak-anak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.